kedua langsung, gitu ya. Saya hanya mengenalkan beliau Pak Agus Masuki ST selaku ketua DPW PKB saya pada teman-teman, karena ini menjadi mitra kami yang dengan Bapak sekalian dari wartawan. Ya, saya kira begitu selaku ketua DPW PSI. Bidang Humas DPW yang baru menggantikan Mas Ardianto. Kebetulan Mas Ardianto ada ya 30%. Di beberapa staf memang tidak kami tuliskan ya, beberapa staf tidak kami tuliskan, hanya ketua dan sekretaris saja di sini. Kemudian kenapa perempuan? Yang pertama memang secara demografi memang perempuan juga lebih banyak daripada laki-laki. Saya lupa jumlahnya berapa persen, tapi memang lebih banyak perempuan. Ya. Sehingga kemudian yang kedua ini perempuan memang menjadi ya sepertinya makhluk yang paling pilar demokrasi yang keempat ya. Dan tentunya lebih profesional, apalagi di era sekarang ini semestinya pers bisa menjadi pengimbang pemerintah bersama kami ya, jangan takut sama buser-busernya. Nah, ini katanya merusak demokrasi itu. Ini adalah mensoroti kembali tentang masalah penanganan COVID-19 yang mana pada sekarang ini sudah memasuki tahap vaksinasi ya. Vaksinasi ini kami harapkan bisa segera tuntas meskipun pemerintah akan jangka waktunya mungkin akan selesai 1,5 tahun, tapi kami harapkan dengan kemajuan ini bisa dilakukan dengan secara lebih cepat. Nah kemudian yang berikutnya adalah dampak dari COVID-19 ini sangat besar sehingga terjadi kemunduran ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di DIY ini masih minus di angka minus 2,69%. Nah ini karena memang sangat bisa dipahami karena kita sangat tergantung pada pendidikan dan pariwisata. Pendidikan sekarang banyak yang offline, sehingga mahasiswa yang jumlahnya sangat banyak itu tidak ada di Jogja, sehingga juga berdampak pada ekonomi di masyarakat. Nah kemudian juga dengan pariwisata, sektor tersebut yang sangat berpengaruh sehingga akan menimbulkan banyak dampak multiplier effect, diantaranya adalah banyak IKM yang belum tikar, kemudian di tingkat provinsi UMKM itu juga banyak yang turun kelas. Jadi dulu skalanya menengah, sekarang sudah menjadi kecil, yang kecil turun kelas menjadi mikro. Kamu yang mikro nggak ubah. Nah inilah kemudian pada kali ini kami menghadirkan 3 Sri Kandi ini betul-betul memenuhi ya, ekspektasi kami. Yang pertama adalah BPKK sebagai bidang perempuan ketahanan keluarga, karena kita tahu bahwa perempuan dan keluarga adalah sokong gurunya negara, sehingga ini harus kokoh. Nah kami mengharapkan nanti bahwa BPKK ini bisa menjadi menopokkan keluarga Indonesia, dan khususnya nanti adalah keluarga para kader. Kemudian yang di sebelah kirinya Bu Sumaryantin ini adalah yang konsentrasi pada bidang pembinaan jaringan ekonomi. Ya ini adalah tentang masalah UMKM, karena banyak yang terdampak. Kemudian beliau ini juga punya pembina dan juga membuat jaringan ekonomi, sehingga ekonomi ini kalau betul-betul terdampak tidak kemudian ambruk, kemudian tidak bisa bangkit lagi. Nah kemudian yang
paling kiri, ya ini ada kaitannya dengan kebijakan ekonomi secara makro. Nah ini kami harapkan nanti juga bisa memberikan masukan-masukan terutama pada pengambil kebijakan agar sektor UMKM, pelaku wisata, perdagangan di Jogja ini bisa segera bangkit dan normal kembali. Nah demikian secara global, kemudian secara rincinya bisa mas-mas dan bapak baca dituliskan. Saya kira itu. Kita ada yang mau ditambahkan dari ibu-ibu atau langsung untuk Pak Ketua ya. Jadi kira Jogja ini sebagai daerah yang sejak masa pandemi memang mengalami penurunan secara ekonomi, dan PKS melalui seluruh perangkat strukturnya maupun seluruh anggota dewan yang duduk di provinsi maupun di kabupaten kota sejak awal pandemi sampai hari ini saya kira concern terhadap penanganan COVID, tetapi sekaligus juga untuk ekonomi tetap bergerak. Dan ini kita buktikan di PKS itu ada namanya program Jogja Mereka ya, yang kita inisiasi sebagai bagian bahwa kita mendorong semangat untuk menolak tumbang bagi siapapun warga Jogja ya. Walaupun dengan kondisi ekonomi yang serba sulit, tapi kita bawa semangat dan spirit untuk terus bangkit dan tidak mau kalah dengan keadaan. Nah saya kira ini PKS sejak awal mengawal isu ini, baik dari sisi kita menginisiasi programnya maupun dari sisi kita mendorong kebijakan-kebijakan penanganan COVID yang memang pro terhadap ruang gerak bagi UMKM. Dan sekarang dengan PPKM Mikro saya kira ini satu terobosan. Semoga pemerintah provinsi maupun seluruh pemerintah kabupaten kota menjadikan ini tetap menjadi ruang gerak bagi UMKM, terus bergerak, terus fight. Walaupun tentu ini tidak mudah, saya kira semua orang mengalami hal tidak mudah, tetapi PKS yakin bahwa dengan semangat untuk terus berjuang mengelola ekonomi keluarga kita masing-masing ini, kita bisa melalui pandemi ini dengan baik, protokol kesehatan kita jalani dengan baik, tetapi juga prokes ya, prokes artinya pro terhadap cash ya. Jadi cashnya tetap harus berjalan. Prokes, jadi bagaimana PKS itu prokes, artinya kita menginginkan cash di masyarakat itu berjalan. Program yang paling rendah bagi yang memang sama sekali tidak bisa bangkit itu kita dorong dengan bantuan langsung tunai yang kemarin memang sudah disampaikan oleh pemerintah sampai hari ini. Tetapi bagi yang memang masih mampu bergerak, saya kira program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah itu terus harus bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Dan PPKM Mikro saya kira semoga ini menjadi terobosan ya, terobosan untuk memberi ruang gerak bagi UMKM terutama yang memang harus bersabar. Dunia yang terhubung langsung dengan pariwisata, dengan restoran, dengan hotel, dengan segala macamnya itu memang harus berusaha untuk terus punya cash ya. Dan ini saya kira hampir seluruh dunia menginginkan ini segera berlalu, tetapi nggak mungkin kalau kita tidak terus menciptakan cash. Jadi semua soal kita saya kira sejak awal itu bab data itu, dan soal data ini memang tidak mudah ya. Akhirnya tidak mudah. Jadi kalau mungkin Mas David dan teman-teman wartawan pun lebih paham banget selentunya data itu ya. Jadi harusnya dapat nggak dapat, harusnya nggak dapat malah dapat. Nah, pokoknya wartawan mungkin lebih paham lah ya. Jadi saya kira bab data ini memang apalagi masa pandemi ini kan terjadi lonjakan. Kalau di Sleman kemarin kan kebetulan evaluasi program bantuan di Sleman ya. Contohnya itu kan dari yang awalnya UMKM itu hanya 16.000, begitu dibuka BPUM jadi mungkin berlipat-lipat yang mendaftar sebagai UMKM. Nah, tentu data-data seperti ini itu menjadi salah satu evaluasi kita, sehingga ke depan saya kira kita mendorong seluruh
anggota legislatif kita yang berada di provinsi maupun kabupaten kota untuk benar-benar mencermati program pemulihan ekonomi itu dari sisi data yang ongoing, data yang tidak mati, tapi data yang interface bisa dinamis kita respon. Ini tentu salah satu evaluasi paling mendasar kita dari PKS adalah data ini. Kemudian terkait program dari PKS, saya kira kita sejak awal mendorong seluruh anggota legislatif kita itu untuk benar-benar mencermati bab program-program recovery ekonomi pemerintah dari sisi kebijakan. Tetapi secara kepartaian kita juga punya program-program, salah satunya mendorong pemerintah baik provinsi maupun kota untuk DIY ini tidak ada kesulitan sinyal. Kenapa tidak ada kesulitan sinyal? Karena pertama itu menumbuhkan ekonomi yang tadi basisnya harus dari rumah. Yang kedua, ini menjadi solusi bagi pendidikan. Jadi jangan sampai kita suruh daring. Tetapi pemerintah tidak secara serius menyediakan sinyal yang murah, mudah bagi seluruh lapisan masyarakat di DIY. Saya kira evaluasi kita itu ya, dorongan bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur sinyal. Karena apa, ini dampaknya ke ekonomi, juga dampaknya ke pendidikan. Bab lain misalnya tentang moralitas dan sebagainya, nanti tentu itu pekerjaan kita bersama ya. Ono sinyal dimarahi dong, ora bener gitu misalnya gitu. Itu efek lain yang saya kira itu mesti ada efek negatif. Tapi terkait dengan program ekonomi, saya kira dorongan kita itu ya, kesatuan data. Dan yang kedua tentang sinyal, kebutuhan sinyal seluruh sampai hari ini ya, punya chapter Jogja Kemerdekaan di hampir semua kabupaten kota yang memang mendorong tetap beredarnya cash di masyarakat itu secara baik ya, dengan perdagangan yang terus bergerak walaupun mungkin serba terbatas ruang geraknya. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Rumah Keluarga Indonesia. Jadi di DIY ini kita sudah memiliki RKI di 5 kabupaten kota. Kemudian di setiap Kapanewon kita sudah memiliki RKI, dan pada periode ini kita mentargetkan untuk membentuk RKI di seluruh kelurahan desa se-DIY. Dan melalui RKI ini kita berharap kita bisa mengokohkan keluarga Indonesia. Jadi pengokohan keluarga itu bukan hanya sekedar kokoh yang tidak tampak kalau keluarga ya, tapi juga tadi disampaikan Bu Aden, kokoh secara ekonomi, kokoh secara sosial, kokoh juga secara spiritualnya begitu. Jadi di Rumah Keluarga Indonesia kita akan meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan Indonesia melalui perempuannya dulu, kemudian akan kokoh keluarganya. Akan kita yang memang mendukung percepatan ya pertumbuhan ekonomi di Jogja ini, terutama di sektor pariwisata dan pendidikan. Dan kami melihat bahwa sebenarnya masyarakat Jogja ini sangat adaptif ya. Jadi mereka sangat mampu sebenarnya untuk bisa beradaptasi dengan situasi COVID ini, tetapi asal didukung dengan dukungan kebijakan yang memang strategis dan memang merata. Jadi salah satunya misalnya kalau katakanlah kebijakan untuk pariwisata dan pendidikan ini selama masa pandemi ini memang low ya, dan memberikan kontribusi penurunan yang sangat luar biasa di pertumbuhan ekonomi, maka bisa kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada bisnis-bisnis online ini perlu didukung. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang saya pikir tidak nanti hanya bersifat menangani kasus COVID pandemi, tetapi juga berimplikasi jangka panjang. Karena memang dunia sekarang sudah bergerak ke sana, jadi usaha kecil apalagi mikro yang di Jogja ini sangat luar biasa banyak, itu bisa dimotivasi, disupport ya, fasilitasnya, termasuk sampai jangkauan-jangkauan sinyal di pelosok daerah. Kemudian juga selain itu, dukungan relaksasi terhadap pembiayaan bagi UKM saya pikir perlu ditumbuhkan kembali ya. Jadi tidak hanya sekedar penurunan ya,
suku bunga atau bagi hasil, tetapi yang terpenting bagaimana kemudian UKM ini diberi ruang, diberi kesempatan untuk bisa mereka tumbuh dalam situasi yang sulit ini. Mungkin itu saja, Mbak Nur.